Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, Coki Sitohang di sini. Salam sehat semuanya, salam sehat Indonesiaku. Hari ini kami kembali lagi menyapa saudara semua supaya kita semua tercerahkan tentang masalah kesehatan dan solusinya dan membuat kita semakin optimis untuk menatap masa depan. Saya nggak sendirian. Bareng sama narasumber yang hari ini tersambung lewat daring, dia adalah Bapak Djoko Asmoro. Dan juga bersama dengan dua orang narasumber saya yang lain. Inilah para praktisi kesehatan, ada Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Preti. Kita mulai dengan Pak Djoko Asmoro. Pemirsa, usia beliau adalah 73 tahun per hari ini. Pak Djoko tuh baru tahu kalau tensinya di atas normal, itu pada saat itu Bapak mau melakukan operasi mata. Betul ya Pak ya? Tahun berapa itu? Iya betul. Akhir tahun Desember 19. Waktu itu tensi Bapak sempat ada di angka berapa? Tensi paling tinggi 160. Apa yang Bapak khawatirkan dari hipertensi Pak? Soalnya hipertensi bisa ngefek kemana-mana ya. Kalau ini mungkin ke stroke bisa, ke jantung bisa, dan mungkin juga bisa ke ginjal juga gitu. Pak Djoko, apakah ada pengalaman khusus di tengah keluarga Bapak yang berkaitan dengan hipertensi sehingga Bapak juga masih merasakan kekhawatiran apabila hipertensi ini tidak ditangani dengan baik? Kalau ibu saya mungkin masih zaman dulu ya, tahun 93, habis masak itu langsung jatuh, akhirnya sebelah itu kurang berfungsi gitu. Ibu diduga juga punya tekanan darah yang tinggi ya, Pak ya? Iya, saya analisis wah itu masih tekanan darah tinggi, tapi zaman dulu nggak kekontrol gitu. Istri Pak Djoko juga sudah tidak bersama Bapak lagi ya, kira-kira sudah 5 tahun terakhir ini ya Pak ya? Ya, sudah meninggal Juni tahun 2017. Itu karena pertama diabetes, tapi mungkin komplikasi ke jantung gitu. Pak Djoko, apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari kepergian sang istri? Dengan kejadian itu kita harus jaga betul kesehatan kita, khususnya saya pribadi saya, terus sama saya cek lagi, tentu saya kok tinggi 160, normalnya kan kira-kira 120 ya. Makanya saya harus hati-hati jaga makanan, jaga pola tidur dan sebagainya gitu. Kebetulan saya dari muda kita kecil hobi olahraga, selesai Purna Bakti masih olahraga tenis dan sebagainya dan nggak merokok gitu juga. Bapak tahu nggak penyebabnya kira-kira apa? Bisa sampai 160 begitu dan bikin Bapak deg-degan juga? Tidak tahu, tapi setelah dengerin Go Healthy itu, saya kira ini intinya cuma mungkin ada penyumbatan pembuluh darah gitu. Baik. Itu makanya saya langsung katakanlah pakai teknologi laser itu gitu. Pak Djoko, setelah pakai teknologi laser, Bapak merasakan apa di tubuh Bapak? Pertama waktu penggunaan teknologi laser itu 2 kali saya pakai itu ingus di hidung itu keluar sus. Setelah itu saya rasakan kok pernapasan saya lega sekali, terus kepala itu istilah enteng, nggak pusing-pusing lagi begitu. Udah jarang lagi pusing sekarang sejak menggunakan teknologi laser, betul ya Pak? Iya. Wow. Selain itu juga kok tenaga saya kok seperti ada tambahan energi gitu. Terus kalau bangun tidur juga merasa sebelum lagi puasa kan suka berasa pegal-pegal gitu. Ini sekarang nggak ada. Oke. Kalau bangun tidur ya istilahnya tetap segar aja gitu. Ya Pak Djoko, sekarang berapa tensinya Pak? Sekarang paling 125, di bawah 130. Top. Dan sekarang kita akan menyimak apa yang mau disampaikan oleh para praktisi kesehatan di studio ini. Ya. Bapak ini, Pak Djoko dari muda jaga gaya hidup. Tensi juga normal. Begitu lansia, tensinya pernah bisa setinggi itu, memang kondisinya menjelang operasi. Ya. Abang udah simak sendiri tadi ceritanya bagaimana, komentarnya gimana? Jadi di dalam pembuluh darah itu ada sari-sari makanan dan oksigen yang dihantar di dalam pembuluh darah. Ketika kita memilih makanan yang sehat, maka kualitas pembuluh darahnya akan sehat. Ketika makanannya banyak yang goreng, santan, gula, mulai terjadi pembuluh darahnya ada penyumbatan dan prosesnya itu panjang. Apalagi semakin tua, kualitasnya makin berkurang. Iya. Ya, kurang elastis.
apalagi nggak dilatih. Pak Joko ini pembuluh darahnya dilatih terus dengan rajin olahraga. Iya betul. Tapi kan namanya umur nggak bisa dilawan. Ketika semakin menua, kemampuan atau elastisitasnya berkurang. Apa yang terjadi pada Pak Joko menyadari ada sesuatu yang nggak beres, di mana itu adalah bentuk dari kekurang elastisitasan pembuluh darah, dan berpikir ada kemungkinan atau ada dampak yang mungkin terjadi dari masalah itu, yaitu hipertensi tadi. Bisa risikonya stroke, bisa risikonya serangan jantung, gagal ginjal, impotensi pada laki-laki. Sebagai orang yang bijak, ambil tindakan, habis operasi, hipertensi kalau didiamin nanti bisa macam-macam nih. Betul. Sebaiknya bertindak sekarang juga, dan itu saya apresiasi. Benar. Teknologi laser itu memang membantu memproduksi namanya oksida nitrit yang membantu elastisitas pembuluh darah. Sehingga mengurangi risiko dari kalau pembuluh darah tidak elastis. Termasuk sebetulnya salah satu risikonya ya ada pada mata. Ada pengalaman pahit juga tadi cerita bahwa mendiang istri itu karena diabetes. Betul. Diabetes juga bisa bikin masalah pada pembuluh darah. Jadi ketika melakukan tindakan ini, menggunakan teknologi laser dan mempertahankan pola hidup sehat, maka hasil yang baik tadi pemirsa sudah dengar sendiri. Benar. Dan saya kira pemirsa juga pengen hasil yang baik itu lebih lama. Berbicara masalah pembuluh darah kaku, ya saya mau menambahkan sedikit dari Bang Paidon, hipertensi bisa disebabkan dan menyebabkan pembuluh darah kaku. Banyak anak yang masih usia muda, orang-orang masih usia muda itu tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa terjadi. Jadi apa yang terjadi, dia hipertensi, dia tidak bergejala, penyebabnya bisa karena pembuluh darah kaku, dibiarkan begitu lambat laun, makin lama, pembuluh darahnya makin kaku lagi, tensinya makin tinggi lagi, pembuluh darahnya makin kaku lagi, tensinya makin tinggi lagi, tiba-tiba ketahuannya pas waktu udah jadi komplikasi. Atau pas waktu udah masuk ke tahap hipertensi kegawat daruratan. Tensi normal itu adalah 120/80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah atas atau sistoliknya sama dengan 140 atau di atas 140, tekanan darah yang bawah atau diastolik itu di atas sama dengan 90. Jadi itu mengapa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya. Biar tahu angka tensi kita itu sebenarnya ada di angka berapa sih. Karena itu sangat menentukan kualitas hidup kita nanti di usia tua. Kita harus contoh dari Pak Joko, kalau misalkan dia udah take action, pas waktu tahu masalahnya, cari cara, segera atasi masalahnya untuk mencegah komplikasinya. Wow, pemirsa, ini udah cukup lengkap baru di segmen awal. Dan kita belum selesai mendengar cerita dari Pak Joko Asmoro. 73 tahun pemirsa, dalam kehidupan yang segar dan bugar. Masih produktif lagi. Tapi nggak ujuk-ujuk 73 tahun, hidupnya sembarangan jadi panjang umur begini. Nggak. Ada pola hidup sehat yang sudah beliau ceritakan tadi yang telah dijaga selama puluhan tahun. Dan rajin olahraga, mengatur pola makan, dan juga menggunakan teknologi laser 1,5 tahun terakhir ini. Kami apresiasi sekali dengan Pak Joko. Dan kami percaya pemirsa kalau Anda tetap menyaksikan program Go Healthy, Anda akan semakin tercerahkan. Cegah komplikasi hipertensi dengan menggunakan teknologi laser. Dan kita dengar cerita lengkapnya Pak Joko Asmoro setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, hari ini saya terinspirasi oleh narasumber kami yang usianya sudah lanjut, 73 tahun tapi masih bugar. Pak Joko ini memang orang yang mencintai pola hidup sehat sejak mudanya. Rajin olahraga, menjaga pola makan, suka medical check up. Tapi ketika beliau akan melaksanakan operasi mata, tekanan darahnya tiba-tiba meninggi sampai ke 160. Setelah selesai dari operasi, beliau mencari solusi dan menemukan teknologi laser. Dan sekarang beliau sudah menggunakan teknologi laser, pemirsa. Apa yang Bapak rasakan di tubuh Bapak? Tenaga saya makin segar gitu, seperti nambah energi gitu. Terus pusing-pusing nggak ada, dan saya ya itu harus selalu saya jaga hipertensinya. Mantap, mantap Pak. Aduh, banyak yang sayang pasti sama Bapak. Dan pasti banyak yang kagum lah sama Bapak ya. Kalau misalnya lagi kumpul dengan rekan-rekan teman-teman Bapak yang seangkatan begitu Pak, apa pendapat mereka ya Pak tentang Bapak? Saya sih hanya ngebayangin aja sesama 73 tahun gitu. Kadang-kadang banyak yang komentar, saya kok awet muda gitu, tuh aja gitu. Memang soalnya mungkin saya hobi olahraga dan kecil dan tidak merokok gitu. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat nih Bang Coki, pemirsa di rumah dari Pak Joko. Yang pertama adalah kalau orang tidak senang hidup sehat,
berarti Anda mimpi pengen punya badan yang sehat. 2, ada namanya titik di mana tidak bisa kembali. Dan ada namanya penyesalan yang terlambat. Ini coba misalnya kita tanya Pak Joko, seandainya memungkinkan, apakah Pak Joko mau menggunakan teknologi lasernya sejak 5 tahun yang lalu sebelum istri tercinta meninggal dunia? Pasti jawabannya kalau bisa, saya akan lakukan. Tapi apakah bisa dikembalikan? Nggak bisa. Ya, itu sudah berlalu. Nah, ketiga, ketika kita berbicara teknologi laser, kita berbicara ada teknologi-teknologi atau penemuan-penemuan yang memang mengubah hidup kita. Salah satu penemuan teknologi yang membantu mengubah kehidupan manusia adalah teknologi laser. Yang dipakai tadi oleh Pak Joko adalah teknologi laser yang dirancang, desain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang dikerjakan teknologi laser? Dia mengeluarkan sinar. Sinarnya ada 3 macam, merah, kuning, biru. Nah, sinar ini membantu merangsang produksi gas yang namanya oksida nitrit. Ketika oksida nitrit ini diproduksi, pembuluh darah membuka. Pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita. Di mata, di kepala, di dagu, di dada, di jantung, di ginjal, sampai di ujung kaki itu ada pembuluh darah semua. Nah, si oksida nitrit ini bekerja membantu pembuluh darah membuka di sekujur pembuluh darah kita. Ketika seperti Pak Joko yang punya tekanan darah tinggi, menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya terbantu turun. Kemudian dia membantu mengurai darah yang menggumpal. Ketika terurai, sel-sel darah bisa masuk ke pembuluh darah paling kecil, nutrisi yang dihantar bisa dipakai, oksigennya bisa dipakai untuk membakar nutrisi di dalam organ yang namanya mitokondria. Dampaknya apa? Ya lebih seger lah. Jika Pak Joko sudah mengalami ini dan merasakan dampaknya, pemirsa juga udah waktunya mendapatkan dampak yang serupa. Bertindak sekarang juga ini penting buat Anda. Secara umum kan memang begitu masuk lansia, kesehatan umumnya menurun gitu. Tapi ada satu lagi yang menurun yang nggak nyaman bagi tubuh setiap lansia, yaitu turunnya massa otot. Untuk hal ini ada solusinya nggak? Jadi pada saat kita masih muda atau sudah tua, bentuk badannya mungkin terlihat sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di komponen otot dan lemak tubuhnya. Jadi pas waktu masih muda, itu otot tubuhnya lebih banyak daripada lemak tubuhnya. Seiring dengan meningkatnya usia, itu kebalikan. Jadi otot tubuhnya lebih menurun, lemak tubuhnya jadi lebih banyak. Kalau lemak tubuhnya banyak, maka lemak darah juga bisa jadi banyak. Lemak darah banyak nanti bisa menyebabkan darah menjadi kental, kualitas pembuluh darah menjadi tidak bagus. Kenapa sih massa otot itu begitu penting, pemirsa? Karena massa otot itu berfungsi untuk membakar lemak darah kita dan gula darah. Jadi lebih dari 80% gula darah kita tuh dibakar sama otot rangka. Dan diubah menjadi energi sehingga gula darahnya bisa terkendali. Nah, ini menjadi permasalahan nih, kalau misalkan seiring dengan meningkatnya usia itu terjadi penurunan massa otot, maka kesehatan pun bisa menurun. Pak Joko boleh tahu nggak sekarang olahraganya apa, Pak? Saya olahraganya katakanlah lari di tempat, saya turun naik tangga mungkin 5 kali atau berapa. Ya, kesibukan yang lain di rumah gitu. Ya. Oke, nah ini bisa ditingkatin lagi nih, dikombinasikan lagi, disinergiskan dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Mungkin pemirsa di rumah yang memang sudah seperti Pak Joko, usianya sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar atau memang pergerakannya itu terbatas seperti para penderita stroke, itu bisa memanfaatkan teknologi NMES, sinergiskan juga dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser kualitas darah dan pembuluh darahnya diperbaiki, dengan teknologi NMES itu bisa mengaktifkan kembali otot-otot yang memang sudah mengalami kelemahan atau mengalami penyusutan. Otot yang sudah diaktifkan itu diharapkan tetap terjaga masanya, sehingga pembakaran lemak darah dan gula darah itu tetap terus meningkat. Jadi lemak darah dan gula darah yang beredar di dalam pembuluh darah itu lebih bisa dikendalikan. Kualitas darah bisa menjadi baik, pembuluh darah juga menjadi lebih lentur. Hari ini ada 2 teknologi dalam satu alat. Teknologi laser bersama dengan teknologi NMES. Anda bisa mengatasi masalah dan mencegah komplikasi, hipertensi, diabetes, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan otot Anda. Nah, hari ini pemirsa, saya juga ingin memberikan Anda kesempatan untuk dicerahkan oleh Mas Panji. Mas Panji akan bicara mengenai teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat. Pemirsa, jika Anda memiliki keluhan kesehatan, segera ambil tindakan. Jangan diabaikan supaya kita bisa terhindar dari komplikasi yang membahayakan. Gunakanlah sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin bisa membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tensi yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung dan juga serangan stroke. Apalagi jika kita kombinasikan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang akan memberikan sinyal elektrik kepada
pada sistem saraf dan juga sistem otot kita untuk membantu menstimulasi kontraksi otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa merasakan sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya ke-14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi serta titik akupuntur, supaya ketika ada aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Nah, hari ini saya belajar sesuatu yang sangat berharga dari seorang Pak Joko. Sejak beliau melaksanakan operasi mata tahun 2019, ada kecenderungan tensinya tinggi. Akhirnya beliau nonton Go Healthy dan menemukan ada teknologi laser di sana. Beliau pakai teknologi lasernya sampai sekarang. Apa saja secara praktis yang Bapak rasakan di tubuh sejak Bapak menggunakan teknologi laser, tapi sebelumnya nggak pernah Bapak rasakan seperti itu? Pusing-pusing itu kan udah jarang kali berkata hilang, terus energi saya tambah lagi, dan bangun tidur itu rasa fresh atau segar. Nggak, biasanya kalau sebelum pakai laser capek atau apa, jadi sekarang seperti nggak ada rasa capek gitu. Tensi berapa sekarang ini Bapak yang membuat Bapak tetap segar dan bugar? Pengen tahu berapa tensinya, Pak? Semalam kira-kira 125. Tiap hari kan saya tensi ya, saya beli alat sendiri, katakanlah di bawah 130. Bagus sekali, Pak. Itu bagus banget ya. Bang Paidon, Bapak Reti silahkan komentarnya. Saya mengingatkan Anda, jika Anda ingin kalau bisa sehat terus sampai umurnya banyak ya, semua orang pasti mati, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Umur KTP boleh 90, boleh 100, tapi fisik seperti 30. Nah itu ada syaratnya kan, tentukan syaratnya adalah menjalankan pola hidup sehat. Makan buah lah 3 kali sehari. Untuk yang hipertensi, biasakan makan melon, kemudian semangka dan timun. Kalau yang diabetes, biasakan makan timun, tomat, apel. Olahraga, kerjakan. Nah, itu adalah upaya standar. Kita bisa lakukan upaya tambahan. Nah, untuk kesehatan, Anda pemirsa bisa melakukan upaya tambahan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser baru ini yang menarik itu warnanya ada 3. Sekarang ada warna merah, biru, kuning. Warna merah dan warna biru akan lebih banyak meningkatkan oksida nitrit sehingga hasilnya pembuluh darah bisa membuka lebih kencang, lebih besar pembukaannya. Kemudian dengan bantuan sinar warna kuning, stres kita bisa berkurang. Kombinasi ketiga laser ini selain membantu membuka pembuluh darah lebih optimal, sehingga apa? Tekanan darah kan tentu dibantu turun. Proses penguraian agregasi trombosit juga bisa lebih optimal. Dan satu lagi, ketika dia membantu meredakan stres, dampaknya membuat Anda lebih mudah tidur. Sehingga malam hari ketika Anda istirahat, recovery Anda lebih baik. Mbak Preti, ada lagi penjelasan mengenai NMAS? Pada orang dengan lanjut usia, itu olahraga yang kita sarankan tuh low impact dan low intensity. Karena kita nggak mau memberikan beban berlebih pada sendinya. Karena udah lanjut usia. Betul. Kalau low intensity ini terutama dikhususkan pada orang-orang yang memang sudah mengalami komplikasi. Itu intensitasnya kita rendahkan agar beban terhadap jantungnya itu tidak berlebih. Tapi harus kita tingkatin nih, harus kita maksimalin. Dengan menggunakan apa? Teknologi NMAS. Sinergiskan dengan teknologi laser. Hantaran nutrisi sama oksigen yang maksimal, itu kita maksimalin lagi penggunaannya oleh otot rangka kita. Dengan menggunakan teknologi NMAS, itu bisa diletakkan pada otot-otot yang misalkan kita mau latih atau memang mengalami kelemahan pada penderita stroke. Agar kontraksinya maksimal, ototnya aktif kembali, sarafnya terjaga, dan pemulihan penderita stroke juga bisa menjadi lebih maksimal. Kalau buat yang lain bagaimana? Nah, sebenarnya teknologi NMAS dan teknologi laser ini bisa digunakan oleh semua orang. Mantap sekali penjelasannya. Pemirsa, sudah begitu banyak masyarakat Indonesia yang juga terdampak dengan teknologi laser. Lewat program Go Healthy, mereka juga teredukasi. Ini ada masyarakat yang mau bercerita kepada Anda bagaimana teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Yuk, kita dengerin. Keluhan istri saya dulu ya, sebab dia kena penyakit gula.
istri saya mulai pakai dan dia merasa nyaman. Kemudian dia beritahu saya, kamu kan juga sering tekanan darah tinggi dan sinus ini, coba pakai, sinus saya jadi hilang, jadi berkurang banyak lah, ya kan. Istri saya juga lebih enak, darah kita kelihatannya mengalirnya lebih baik dan juga tidurnya lebih enak. Jadi betul-betul kami rasakan bahwa laser ini sangat-sangat membantu kehidupan kami berdua, suami istri. Pak Joko, di akhir dari Ya. wawancara ini, adakah pesan khusus dari Bapak bagi kami, generasi muda, supaya bisa tetap fit dan bugar kayak Bapak di usia tua? Teman-teman atau saudara-saudara yang belum pakai teknologi laser, saya harapkan pakai. Percaya bahwa ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Para praktisi kesehatan akan menyampaikan rangkuman dari apa yang kita obrolin hari ini. Silakan Bang. Ketika ada seorang ahli yang memberikan saran pada Anda untuk kualitas hidup yang lebih baik, dan itu membuat Anda memilih antara apa yang Anda butuhkan atau apa yang diinginkan, tentu Anda harus memilih apa yang dibutuhkan. Demikian saya hari ini meminta Anda untuk memperhatikan kesehatan karena Anda sangat membutuhkan kesehatan itu. Kerjakan pola hidup sehatnya, itu tanggung jawab Anda. Kemudian gunakan teknologi lasernya untuk membantu menjaga kesehatan Anda. Saya doakan Tuhan selalu memberkati Anda. Dari kisah Pak Joko hari ini kita belajar untuk nabung kesehatan sedini mungkin agar tetap sehat sampai usia tua. Ayo terapkan pola hidup sehat, periksakan kesehatan secara rutin, ikutin anjuran dokter dan jangan lupa pakai teknologi. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES bisa membantu kita untuk tercegah atau terhindar dari komplikasi-komplikasi, bisa membantu pengobatan dan membantu pemulihan. Pak Joko, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya lewat daring hari ini yang telah memberikan pencerahan penuh bagi kami, khususnya para generasi muda. Dan pemirsa, saya Coki Sitohang mengingatkan Anda sekalian untuk menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang saat ini sudah ada dalam satu alat. Membuat Anda lebih bugar, lebih bisa mencapai cita-cita Anda, menggunakan energi dan produktivitas Anda untuk terus berkarya. Mas Panji akan menutup sesi ini, mencerahkan Anda semua tentang teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat kesehatan. Pemirsa setia Go Healthy, Anda sudah menyaksikan sendiri bagaimana manfaat dari teknologi laser bagi masyarakat Indonesia. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ikut merasakan manfaat terbaik dari sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Pastikan Anda memilih alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti Aku Laser Ultimate, persembahan dari Dr. Laser. Penggunaannya 1 hari cukup 2 kali, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya sama-sama bisa menjadi lebih sehat, tentunya bisa lebih hemat. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan bagi diri Anda dan juga keluarga, pilihlah Aku Laser Ultimate dari Gogomall, supaya Anda bisa mendapatkan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser.